9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah Senin 11 Mei 2026. Fraksi PKS meminta puskesmas sebagai garda terdepan harus ditegaskan dalam rapeda ini, terutama terkait hal-hal berikut. Memperkuat layanan promotif dan preventif puskesmas sebagai pusat layanan pencegahan sehingga beban untuk pelayanan kuratif bisa berkurang, terutama kampanye pola hidup bersih dan sehat, pola konsumsi yang berbahaya bagi kesehatan, pencegahan penyakit katastrofik dan kesehatan gratis berkala, serta deteksi dini penyakit. Puskesmas harus memiliki ambulan lengkap dengan sopir dan tenaga medis yang bisa diakses masyarakat secara langsung. Puskesmas harus siaga dengan layanan 24 jam serta menghadirkan pelayanan cepat, tanggap, nyaman, dan ramah. Dengan keterlibatan aktif organisasi masyarakat, kader kesehatan, dan jejaring RT RW, masyarakat akan lebih memiliki kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan lingkungannya. Peraturan sistem kesehatan daerah ini juga nantinya mampu memberikan perlindungan bagi warga miskin dari biaya katastrofik, yakni penyakit berat yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang seperti kanker, cuci darah, dan lain-lain. Penguatan layanan primer dan pemberdayaan komunitas akan memastikan kelompok rentan tidak terabaikan, baik dalam layanan preventif dan promotif. Terkait early warning system berbasis data dan sistem deteksi dini berbasis data real time dan screening kesehatan berbasis resiko bagi upaya penguatan yang sistematis. Perlunya aturan standar waktu tunggu layanan seperti rujukan digital terintegrasi, termasuk juga kewajiban RS swasta ikut sistem publik atau bagian dari kesehatan daerah. Sebagaimana yang sering dan sudah diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra terkait sistem pengantaran obat ke rumah pasien untuk memangkas waktu tunggu layanan di farmasi. Oleh karena itu, fraksi Gerindra sudah mengusulkan sistem pengantaran obat ke rumah pasien sehingga pasien dan keluarga tidak perlu menunggu berlama-lama di rumah sakit. Terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, fraksi Partai Nasdem mendorong agar setiap kelurahan diwajibkan masing-masing satu puskesmas. Hal ini dikatakan masih ditemukan beberapa keluhan saat ini di DKI Jakarta yang tidak memiliki puskesmas sebanyak 15 kelurahan. Mohon tanggapan. Kemudian masih terkait dengan puskesmas, berdasarkan puskesmas nomor 43, Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas wajib dilaksanakan akreditasi. Saat ini puskesmas di Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memiliki akreditas paripurna. Berdasarkan data yang ada, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 44 puskesmas kecamatan dan 293 puskesmas kelurahan dan 23 puskesmas pencapaian akreditasi paripurna. Dan total baru ada 147 puskesmas sudah terakreditasi. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem mendorong adanya tambahan pasal yang mewajibkan seluruh puskesmas DKI Jakarta terakreditasi dasar level 1 dalam waktu 1 tahun setelah peraturan daerah ini berlaku. Hal ini kami dorong demi meningkatkan standar mutu layanan primer. Mohon penjelasan. Kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah bukan soal teknis, ini soal keadilan sosial. Beban kunjungan puskesmas yang timpang antara Jakarta Timur dan wilayah lain serta minimnya akses di Kepulauan Seribu adalah bukti nyata. Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa pengembangan pusat unggulan berstandar internasional sebagaimana pasal 22 tidak boleh menciptakan dualisme layanan, fasilitas premium untuk yang mampu sedangkan fasilitas standar yang kekurangan sumber daya untuk warga biasa. Fraksi Partai Golkar mendorong kebijakan afirmatif berupa redistribusi tenaga kesehatan, insentif bebas wilayah, dan penguatan puskesmas sebagai tulang punggung layanan primer dengan standar minimal yang ditetapkan secara eksplisit dalam ranperda ini. Bagaimana strategi konkretnya? Mohon penjelasan. 4. Digitalisasi kesehatan dan risiko kesenjangan baru. Diintegrasi telemedicine dan rekam medis elektronik adalah kekuatan yang tidak bisa ditawar. Namun digitalisasi tanpa keberpihakan hanya akan menciptakan ketimpangan baru.
warga lanjut usia dan masyarakat berliterasi digital rendah akan tertinggal. Fraksi PKB ingin menegaskan sistem kesehatan daerah yang akan kita bangun harus menjadi lebih cepat, lebih dekat, lebih terjangkau, berfokus pada penguatan cakupan semesta, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas fasilitas untuk mewujudkan Jakarta yang sehat, mandiri, sejahtera. Dalam kaitan ini ada sejumlah hal yang menurut kami sangat penting untuk diperhatikan. Cakupan tinggi belum tentu otomatis bermakna kualitas yang merata. Keaktifan kepesertaan, kemudahan akses, dan kecepatan layanan, terutama bagi kelompok rentan, harus terus dioptimalkan dan diatur secara eksplisit dalam Perda baru ini. Kemiskinan, gizi buruk, dan stres sosial adalah determinan kesehatan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat-obatan dan fasilitas medis. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan rapuhnya sistem kesehatan Jakarta. Raperda harus memuat mekanisme kesiapsiagaan krisis yang konkret, integrasi layanan primer hingga tertier, sistem deteksi dini, stok obat dan vaksin, serta koordinasi lintas sektor. Kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari tata kelola keberlanjutan, bukan sekedar protokol darurat. Setelah mendengar penjelasan Saudara Gubernur serta mencermati naskah akademis dan draft Ranperda ini secara menyeluruh, Ranperda ini sekaligus menyambut 3 Perda Kesehatan, Perda nomor 6 tahun 2007, Perda nomor 5 tahun 2008, dan Perda nomor 4 tahun 2009, yang selama ini menjadi dasar pengaturan pelayanan kesehatan di Jakarta. Karena itu, perubahan pengaturannya harus benar-benar jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan. Fraksi Partai Demokrat Perindo memahami bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu urusan terbesar dalam APBD DKI Jakarta. Pada tahun 2026, anggaran urusan kesehatan mencapai 12,8% dari total APBD DKI Jakarta. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, masyarakat tentu berharap kualitas layanan kesehatan Jakarta terus membaik. Tetapi kalau melihat kondisi di lapangan, persoalan kesehatan Jakarta juga belum selesai. Prevalensi stunting masih berada di angka 17,2%. Angka ini memang lebih baik dibanding rata-rata nasional, tetapi untuk ukuran Jakarta sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia, angka tersebut masih terlalu tinggi. Apalagi Jakarta sedang menempatkan diri sebagai kota global. Kota-kota maju di dunia rata-rata sudah berada di bawah 10%. Bahkan banyak yang berada pada kisaran 2-5%. Karena itu, angka stunting Jakarta seharusnya tidak lagi sekedar mengejar rata-rata nasional, tetapi harus mulai diarahkan mendekati standar kota global. Ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah juga masih terlihat. Masalah data kepesertaan bantuan kesehatan yang juga masih sering dikeluhkan masyarakat. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru dicoret, sementara yang sebenarnya sudah mampu masih tetap terdaftar. Hal ini juga kami soroti adalah pelayanan kesehatan jiwa. Undang-undang sudah mengatur kewajiban itu, tetapi dalam Ranperda ini pengaturannya belum terlihat jelas. Padahal persoalan kesehatan Jakarta bukan persoalan kecil dan jumlah kasusnya terus meningkat. Karena itu pembahasan Ranperda ini menurut kami tidak cukup hanya mempertahankan capaian yang sudah ada. Yang sama pentingnya adalah memastikan persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat benar-benar dijawab dalam pengaturannya. Hal ini menjadi penting karena Jakarta sedang menempatkan diri sebagai kota global. Tetapi ukuran kota global bukan hanya pembangunan fisik dan investasi. Salah satu ukuran yang paling mendasar justru pelayanan publiknya, termasuk pelayanan kesehatan. Karena itu fraksi Partai Demokrat Perindo memandang Ranperda sistem kesehatan daerah ini merupakan pembahasan yang sangat penting bagi arah pelayanan kesehatan Jakarta ke depan. Kementerian Kesehatan tahun 2025 mencatat prevalensi depresi warga Jakarta di usia di atas 15 tahun mencapai 1,5% di atas rata-rata nasional. Jakarta juga menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia
untuk masalah kesehatan jiwa secara umum dengan prevalensi 2,2%. Selama ini kita memperlakukan kesehatan mental seperti tamu yang tidak diundang. Padahal warga kita lelah dengan macet, lelah dengan biaya hidup, lelah dengan beban yang tidak pernah benar-benar bisa diceritakan. Sudah waktunya pemerintah daerah hadir bukan hanya untuk tubuh yang sakit, tapi juga untuk jiwa yang lelah. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.